merupakan salah satu UMKM yang ada di daerah Minjen. UMKM ini lebih dikenal dengan nama Ida Tempe, yang berlokasi di Dusun Kedung Kakap, RT 1 RW 1, Desa Kedung Sekar, Kecamatan Minjen, Kabupaten Gresik. Dengan nama pemilik yaitu Ibu Koriah. UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 1990 atau kurang lebih sekitar 30 tahun lamanya. Ida Tempe ini memiliki 2 orang tenaga kerja yang diambil dari anggota keluarganya sendiri. Dalam proses pembuatan tempe ini dilakukan setiap hari dengan jam operasional sekitar mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam atau secara kondisional. Produk tempe ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.500 sampai dengan Rp5.000. Dalam 1 tahun, Ibu Koriah memperoleh omset kurang lebih sekitar Rp36 juta. Bahan pembuatan tempe ini diantaranya yaitu kedelai, ragi, dan air. Alasan mengapa bisnis ini didirikan yaitu karena pemilik melihat peluang akan bisnis ini dan produk tempe juga banyak digemari oleh masyarakat pada umumnya. Di samping itu, pastinya juga untuk meningkatkan perekonomian. Untuk pemasaran dari produk ini yaitu dengan dijual di pasar dan juga dikirim ke warung-warung seperti warung tempe penyet dan juga warung gorengan. Dalam mempertahankan kepuasan konsumen, pemilik UMKM tempe ini selalu memperhatikan bahan baku yang digunakan, kualitas produk, dan juga harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Nurhayati dengan NIM 19032110080 dari mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada awal video tadi kita telah menyimak profil singkat tentang salah satu UMKM yang ada di daerah Minjen, yaitu UMKM pembuatan tempe. Dan setelah ini saya akan sedikit mengulas terkait analisis beberapa aspek dari UMKM tersebut. Yang diantaranya yaitu yang pertama, bentuk kepemilikan bisnis, lingkungan bisnis, struktur organisasi, MSDM atau manajemen sumber daya manusia, dan juga tanggung jawab sosial. Untuk yang pertama yaitu bentuk kepemilikan bisnis. UMKM ini termasuk ke dalam bisnis perseorangan. Mengapa demikian? Karena bisnis ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Dengan tenaga kerja yang terbatas, teknologi yang digunakan juga masih sederhana, serta keuntungan dan kerugian itu akan menjadi tanggung jawab pemilik bisnis tersebut. Aspek yang kedua yaitu lingkungan bisnis. Pada aspek lingkungan bisnis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu lingkungan bisnis internal dan juga lingkungan bisnis eksternal. Selanjutnya saya akan membahas tentang lingkungan bisnis internal. Pada lingkungan bisnis internal ada beberapa faktor, yaitu ada tenaga kerja, modal, peralatan, dan juga bahan baku. Pada UMKM pembuatan tempe milik Ibu Koriah, ini hanya menggunakan tenaga kerja dari anggota keluarganya sendiri. Modal yang digunakan juga berasal dari milik pribadi pemilik dari usaha ini, dan perlengkapan yang digunakan bisa dibilang masih sederhana, hanya menggunakan 1 buah penggilingan kacang kedelai dan selebihnya dilakukan secara manual. Kemudian untuk bahan bakunya berasal dari salah satu produk pertanian yaitu kedelai yang diperoleh dari pemasok atau supplier. Kemudian pada lingkungan eksternal juga meliputi beberapa faktor, yaitu pemasok, pasar, dan juga pesaing. Pada UMKM ini hanya memiliki 1 orang pemasok, yaitu pemasok atau supplier kedelai. Nah, untuk pasar atau sasaran dari UMKM ini adalah semua masyarakat pada umumnya. Dan untuk pesaing dari UMKM ini adalah orang-orang yang memiliki bisnis serupa. Sehingga untuk menghadapi para pesaing yang memiliki bisnis serupa, pemilik selalu mengedepankan kualitas dari produknya. Aspek selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi pada UMKM ini yaitu struktur organisasi yang sederhana, di mana hubungan antara seorang pemilik dan karyawan itu bersifat langsung. Bisa dilihat dari bagian tersebut,
di mana Ibu Korea sebagai pemilik usaha atau seorang manajer. Kemudian di bagian produksi ada Ibu Ida dan Pak Rahmat, dan di bagian pemasaran dilakukan oleh Ibu Korea dan juga dibantu anaknya. Aspek yang keempat yakni manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pada manajemen sumber daya manusia juga meliputi beberapa faktor, yaitu rekrutan dan seleksi dan penilaian kerja. Dikarenakan pada UMKM pembuatan tempe milik Ibu Korea ini hanya menggunakan tenaga kerja dari anggota keluarganya sendiri, maka proses perekrutan dan seleksi tidak dilakukan. Tetapi meskipun tenaga kerja dari bisnis pembuatan tempe ini hanya dari anggota keluarganya sendiri, Ibu Korea juga selalu melakukan penilaian kerja terhadap tenaga kerja yang membantu dalam proses pembuatan tempe tersebut. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan pemilik kepada para konsumennya yaitu dengan memberikan produk yang berkualitas dengan bahan yang berkualitas juga, tetapi dengan harga yang terjangkau. Kemudian bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yaitu dengan membuat tempat limbah sendiri agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.